Iya Mbak, selamat siang. Selamat malam. Ya, selamat malam. Mbak Yul, aku Oke, mau tanya. gimana? Ah, aku kan bulan ini notis nih. Nah, terus kalau aku cari apa namanya nunggu visa di Makau bisa ya? Kalau udah dapat majikan? Bisa. Sudah dapat belum majikannya? Belum, Belum. belum, Belum. belum. Umur berapa tuh ini? Iya, aku udah kepala 4 lah, 44. Mbak Yul. Iya. 44. Hai, Kenapa notis 44? nggak cocok aja. Udah setahun sih sama majikan ini. Majikan ini setahun sebelumnya? Sebelumnya 10 tahun, cuman majikan pindah ke Kanada, makanya aku pindah. Berarti Ya, 10 tahun, terus majikan pindah ke Kanada, terus langsung dapat ya, majikan ini apa pulang dulu ke Indonesia? enggak langsung. Oh Soalnya langsung. majikan tulis surat ke aku karena dia pindah ke Kanada. Suratnya itu masih ada? Surat yang buat imigrasi ya, Iya. dari di agent dong. Wah, piye toh? Itu kan punya Hai sampean nggak loh. punya datanya. Aduh. Terus terus gimana nih Mbak Yul? Tanya aja dulu Mbak Yul. Iya, nggak apa-apa. Tanya Mbak. Nggak apa-apa. Ah, Jadi kalau tanya memang cari informasi. majikan ya bismillah niat ingsun mudah-mudahan dapat kayak gitu kan. Berhubung Iya, sampean iya. usia sudah 44 kayak gitu kan intinya kan selektif. Hongkong sekarang ini kan selektif kayak gitu loh. Majikan Iya, iya, iya. nggak seperti dulu. Kalau yang Iya, zaman-zaman iya. dulu mungkin majikan yang sampean rasa hampir 10 tahun kerja di Hongkong Ratu Rina Darling. 10 tahun kerja di Hmm, Hongkong itu kan lumayan agak penak kayak gitu kan. Nah, itu pada pindah iya, iya. pindah negara kayak gitu loh. Jadi yang tersisa di Hongkong Ah, saat-saat ini mungkin ada sedikit iya. beberapa itu majikan sing ruwet-ruwet kayak gitu loh. Jadi jangan contohnya kayak sampean dapat majikan Iya, baru iya, satu iya. tahun ruwet kan, makanya gak kerasan gak betah. Padahal sebelumnya 10 tahun kayak gitu loh. Artinya Hongkong ini sekarang majikan akeh sing rodok ruwet kayak gitu. Bikin ruwet lah. Iya sih. Enggak lah, yang Iya, dulu-dulu kan baik-baik. Pindah ke iya, Kanada, iya, pindah ke UK. iya, iya, Anda pindah kemana? Ke Jepang. ke Embung. Kanada. Sebenarnya betah sih Mbak. Cuma dia ini loh Mbak, apa namanya? Kayak libur gitu ya. Kalau pulang itu dia kan Duh. judi gitu. Itu aku tuh harus masak juga nggak ngasih duit gitu. Nah itu sampai jam 12 malam. Itu kan hari liburku maksudku gitu loh Mbak. Ngomong. Terus sama misalnya gini, kayak dia punya anak laki-laki lagi typo, dia juga punya pembantu Filipin, tapi dia itu kan nggak bisa masak. Nah, jadi setiap hari Sabtu apa seminggu 3 kali itu aku belanja ya masak di sana buat anaknya gitu loh Mbak. Padahal di sana ada pembantunya gitu. Jadi aku tuh nggak habis pikir kok kayak jobku tuh rombongan, borongan gitu loh. Gitu aja sih Mbak. Jadi kayaknya nggak serak banget gitu. Kuat dilakoni nggak kuat ditinggal ngopi. Udah ngopi rong gelas ya. Oh, lah aku gak diwehi. Nah iya Mas. Di kopi dhewe yo jadi bingung. Lah iya. Ya gitu aja sih Mbak Yuli, aku mau Siap. tanya yang masalah ke Makau itu. Jadi misalnya dapat majikan kita masih bisa ya. Soalnya aku nggak mau pulang Indo Mbak. Bisa. Itu Bisa aja Mbak sih, bisa ya. Bisa, nggak ada Oke, masalah. oke. Jadi aman-aman aja. Yang penting pastikan sebelum ke Makau sampean sudah dapat majikan biar sampean nggak galau di Makau kayak gitu. Oke, nggak bingung ya Mbak Yuli. Iya, biar nggak panik. Turun enggaknya itu tinggal nasib aja ya. Yes. Turun lah, insya Allah Iya, turun Kak. lah. Kan baru pertama kali ini sampean notice. Baru. Sebelumnya kan finish loh. Eh, Majikan pindah negara. juga kan alasanku kan juga nggak gimana ya, alasan cuman itu aja sih aku, maksudnya kayaknya kok kerjaanku kayak begini dari awal kan dia nggak kayak begini, maksudnya nggak sesuai kayak yang dari pertama interview gitu loh Mbak. Ya intinya nggak Padahal cocok. badan orang satu ya Siuce, tapi bener-bener luar biasa kerjanya kayak ngurus orang 10.
Iya. Itu Sabar. aja sih Mbak Yuli. Oke Nah, Mbak mudah-mudahan ya, diberi makasih banyak kemudahan, informasinya ya, kelancaran. Mbak. Oke, Iya. siap. Oke, suwun. Oke, thank you Mbak. You're Yo, welcome. bye-bye. Bye-bye. Apakah bisa nunggu visa di Macau, darling? Kalau visa itu imigrasi yang nentuin. Kalau masalah nunggunya bisa dong. Bisa ya. Kalau tapi kembali lagi visa itu imigrasi, depend on imigrasi, bukan depend kita. Bukan tergantung kita. Tapi kalau sampean tanyanya nunggunya nggak di Indonesia tapi di Macau boleh. Tapi yang bayar dhewe. Ojo njaluk aku, guys. Remuk nek njaluk aku. Gitu. Apa potongan dari PT agent. Nah, itu silahkan ikut agent-agent, kalau ada agent yang mau motong terus nanti bayar potongan atau apa, ya silahkan. Kalau saya enggak. Angkat no. Angka sekalian. Iya no. Oke. Masuk. Halo, Yes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Semangat pagi. Disclaimer dulu. Masuk. Oke. Ini gimana ya? Kan aku kemarin minggu abis pulang libur, tapi kan sebelum pulang itu aku udah ngefakin itu surat notisnya ke imigrasi. Oke. Ya. Terus malamnya aku kasih ke majikan. Majikan oke sih, nggak masalah udah. Cuman hari ini agent itu ngechat aku bilangnya majikan maunya aku keluar tanggal 19 gitu. Oke, sebelum saya menjawab, percakapan kali ini kita rekam, nanti kita unggah di konten YouTube. Jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun ya, Mbak ya. Oke, siap. Jadi gini, sampean kan notis ke majikan, ya enggak? Iya. Oke, sampean sudah kasih tahu majikan, sampean sudah tahu ke agensi, terus sampean langsung ngefax ke imigrasi, ya enggak? Bener kan? Oke. Terus di dalam surat notis itu tertulis last working day ya. Hari terakhir sampean kerja itu tanggal 15, ya enggak? Iya, 15 November. Oke, 15 November. Terus si agent sama majikan itu kasih tahu ke sampean kalau sampean keluar dari rumah majikan tanggal 19. Iya enggak? Iya, Oh. iya benar. Oke. Terus yang sampean bingungkan apa ini, Mbak? Nih kan aku kan ada yang bilang gini loh, takutnya katanya kalau kamu nggak keluar di tanggal 15, kamu tuh udah nggak punya visa di majikan, nanti kamu kesalahan loh, ada yang bilang kayak gitu. Tapi terus aku nanya ke agensi, Miss, kalau emang nggak ada masalah, nggak apa-apa, saya keluar tanggal 19, saya manut, saya bilang gitu, saya terima. Tapi yang penting nggak ada masalah nantinya di bandara, aku bilang kayak gitu. Terus agensi juga bilang, nggak ada masalah, nggak apa-apa, katanya kayak gitu. Jadi aku tapi masih bingung, masih takut, ada yang bilang kayak gitu, katanya nggak bisa, harus keluar tanggal 15 juga, gimana ya? Oke. Aturannya Mbak ya, secara aturan kalau sampean keluar dari rumah majikan dihitung dari last working day, hari terakhir sampean bekerja di rumah majikan itu kan tanggal 15, ya enggak? Selepas tanggal 15 itu imigrasi Hong Kong memberikan waktu tinggal di Hong Kong itu adalah 14 hari. Jadi selepas tanggal 15 November sampean masih boleh stay di Hong Kong sampai maju 14 hari. Jadi mundur 14 hari. Jadi tanggal 15 itu hari Rabu. Jadi nanti sampean last day di Hong Kong, terakhir sampai tinggal di Hong Kong itu tanggal 29. Terus tiketnya dibelikan tanggal berapa? Tanggal 19 juga. Oh ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oh oke, kalau nggak ada masalah sih nggak apa-apa. Soalnya kan masih simpang siur gitu kan, banyak yang ngasih jadi bingung, takut gitu kan. Katanya jangan terlalu percaya sama majikan ataupun agensi, takutnya dimanfaatin atau gimana. Makanya aku juga cari tahu sendiri lagi. Kalau emang boleh ya nggak masalah, nanti saya keluar pas tanggal 19 itu gitu.
Oke, nggak apa-apa. Yang penting nanti sampean keluar dari rumah majikan, sampean surat dari imigrasi, sampean terakhir kerja itu kan pasti nanti imigrasi akan nyurati ke majikan tuh. Sampean minta fotokopinya ya. Kalau terjadi sewaktu-waktu ada masalah di luar, ya enggak. Nah, bukti dari imigrasi bahwa sampean last working day-nya itu tanggal 15. Jadi sampean masih ada visa mundur 14 hari. Tanggal 29 November itu sampean hari terakhir tinggal di Hong Kong kayak gitu. Tapi kalau sampean pulang keluar Indonesia nanti masuk Indonesianya keluar dari Hong Kongnya nanti tanggal 19 November itu nggak akan ada masalah kayak gitu ya. Ya udah itu Cek. Terus tuh gini, kata majikan itu tuh pas tanggal 15-nya itu tuh dia tuh nggak ada waktu gitu hitungan gaji. Itu aku nggak mudengnya di situ. Jadi dia maunya tanggal 19 itu. Bukannya ini Cek, gimana sih hak-haknya kita pas notice ini gitu loh. Kan pas tanggal 8-nya besok kan aku gajian full ya. Kalau di ke tanggal 15 itu kan masih ada sisa 7 hari. Kenapa kok majikan bilangnya nggak ada waktu buat hitung gaji itu tanggal 15 nggak masuk itu? Gini loh, gini udah. Masalah hitung-hitungan itu simpel, nggak akan ada masalah persoalan. Yang penting kan antara sampean sama majikan itu saling memahami. Gajian tanggal berapa? 8. Tanggal 8. 8. Sampai tanggal 8 akan terima gaji full ya. Ya, iya. Oke, terus sampean bekerja lagi tanggal 9 sampai tanggal 19, iya kan? Iya, Tinggal iya. dihitung aja itu berapa hari. Jadi tinggal ngitung berapa hari. Terus terakhir kerja nanti sampean akan tetap mendapatkan gaji dari tanggal 9 ke tanggal 19. Kalau 19 sudah terbang otomatis kan 18 kayak gitu kan. Nah, dihitung aja itu berapa hari. Jadi gaji sesuai kontrak 4730 dibagi 30 hari dikali berapa hari sampean kerja. Itu wes selesai. Sama uang 100 transport. Kenapa? Gajiku masih 4630. Oke, tinggal bagiin aja loh. 4630 dibagi 30. Itu cuti tahunannya aku dapat nggak ya Cek? Aku kan udah setahun gitu. Setahun dapat 7 hari, Mbak. Tetap dapat 7 hari. Tetap dapat ya Cek. Tapi nanti kalau itu misalkan nggak dikasih sama majikan gimana Cek? Bilang aja sampean ke labor. Ayo Mbak, kita ke labor untuk hitung-hitungan biar lebih jelas kayak gitu no. Itu ya Cek. Iya. Oke, Cek. Iya, nggak akan ada masalah. Yang penting sampean tahu aturannya. Jadi sampean tetap mendapatkan tiket satu jalan pulang ke Indonesia, gaji selama sampean kerja, uang 100 transport pulang ke bandara dan cuti tahunan. Kayak gitu. Iya Cek. Makasih Cek. Oke, Informasinya, siap. Cek. Membantu banget. Oke. Yuk, semangat ya Mbak, sehat selalu. Oke, Cek. Semoga selamat sampai tujuan. Yuk. Makasih Cek. Yuk, oke yuk, bye-bye. 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 Oke teman-teman ya, ini baru 1 tahun kerja terus notice, tapi alhamdulillah majikannya tidak begitu mempersoalkan mbaknya notice kayak gitu. Jadi ini kebetulan dapat majikan yang lumayan agak smooth, jadi nggak perlu ruwet kayak gitu. Jadi dipahamkan aja lah ya bagi siapapun teman-teman yang ingin kerja ke Hong Kong, aturan hak-hak dan kewajiban kita kalau keluar majikan itu kita dapatnya apa aja kayak gitu. Jadi kalau ada masalah kecil seperti ini biar kita nggak panik, nggak bingung. Jari ini kancane, jari ini kono, terus bingung. Kitanya sendiri yang bingung karena kata kebanyakan tembung jari ini kayak gitu. Oke darling, apa lagi closingnya? Closingnya apa? Nek gak jelas datang ke sini loh. Oke. Kalau nggak jelas datang ke sini silahkan nemui bujuku yang Loh, dibeli. kok aku lo hitung-hitungan awakmu? Belajar hitung-hitungan awak. Wah, terlalu pintar nanti malah bahaya. Ngene ae kan. Jok pinter-pinter. Kan wis enek sing luwih pinter. Oke. Oke. Mangan ora iki, lesu lek. Yang kantor pos ya, oke? Oke, ambil surat cinta. Oke teman-teman, selamat beraktivitas saja untuk semua teman-teman yang lagi bekerja dan selamat istirahat bagi teman-teman yang sudah menjadi silai kayak gitu ya. Oke, sangat sudah mendengarkan, sehat selalu dan see you in the next video. Bye bye. Bye darling.